Sekarang ada IPO baru lagi yang keluar per tanggal 25 November. Jadi IPO yang baru ini itu adalah PT Superbank Indonesia. Dengan kodenya itu adalah SUPA. Oke, di sini kita lihat untuk harga penawarannya itu di kisaran 525 sampai 695 per tanggal 25 kemarin sampai tanggal 1 Desember. Kemudian penawaran umumnya itu dia tanggal 10 Desember sampai 15 Desember dan penjatuhan efeknya itu tanggal 15, distribusinya tanggal 16, kemudian IPO-nya tanggal 17 Desember. Jadi kita lihat di sini apakah saham ini bakal rame, dan menurut saya ini bakal rame karena ini ada beberapa juga yang menunggu IPO dari Superbank ini, karena Superbank ini adalah bank digital yang itu sama dengan Bank Arto dan bank digital lainnya, cuman ini baru IPO di tahun 2025. Sekarang di sini kita mau masuk ke laporan keuangannya, kita coba cek dulu. Oh ya, di sini untuk total saham yang dibagikan ada di 13%, which is good, bagus. Free float-nya itu nggak terlalu besar, yang artinya stok saham yang beredar di masyarakat itu tipis, yang mengakibatkan nanti harganya bakal naik. Itu tergantung dari sentimen masyarakat juga gimana. Sekarang coba kita lihat untuk laporan keuangan dari prospektus singkat dari Bank Superbank ini. Nah, di sini untuk pertama jadwal-jadwalnya sudah jelas, itu tadi sudah saya bacakan. Kemudian untuk daftar nama-nama singkat pemegang sahamnya, ini disingkat semua, ada A5DB, itu PT apa ini, dari A5DB Holdings, ini Holdings, hedge fund maybe. Kemudian ini ada APH yang berarti PT Abadi Pelita Harapan, ada BST dari Glass Trust Singapura, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat informasinya bahwa terdapat 4.400.000.000 kurang lebih lembar saham yang akan dibagikan ke masyarakat. Dengan free float-nya di sini kan 13%. Kemudian di sini harga penawarannya sudah dicantumkan di sini 525 sampai 695. Yang dimana perusahaan akan mendapatkan dana ada di kisaran 3 triliun 62 miliar kurang lebih. Jadi 3 triliun. Oh, gede banget. Besar banget ini IPO-nya. Kemudian di sini struktur-strukturnya kita bisa lihat untuk pemegang saham sebelum IPO. Pemegang saham yang paling dominan itu adalah EMV. Itu di sini berarti PT Elang Media Visitama. Kalau kita lihat untuk PT Elang Media Visitama itu adalah anak usaha dari PT Elang Mahkota Teknologi. Dimana kalau kita lihat dari PT Elang Teknologi itu sendiri itu adalah perusahaan konglomerat media yang di Indonesia, jadi dia yang punya media seperti SCTV, Indosiar, maupun ya TV-TV konvensional, konektivitas internet, jadi dia adalah media konglomerat di situ. Jadi dia yang dominan atau pihak pengendali yang memiliki saham yang terbanyak, yaitu di 31% saham. Setelah IPO ada penyesuaian di sini, masyarakat sudah masuk, kemudian saham pemegang terbanyak tadi itu sekarang disesuaikan menjadi 27,07%. Oke, kemudian di sini ada yang dimention dari prospektusnya untuk program jangka panjang atau long term incentive plan, itu di mana setiap karyawan yang berpartisipasi itu akan mendapatkan 650 juta lembar saham, itu mewakili 1,92% dari modal yang ditetapkan. Jadi para perusahaan-perusahaan yang ada di perusahaan tersebut itu yang mengikuti programnya juga itu dapat bagian dari saham. Ini kayaknya kalau dia beli sahamnya, kalau dia ikut IPO untuk penawaran umum, masa mau dikasih saham gratis?
Kalau kerjanya bagus ya mungkin dapat bonus saham gratis kali. Oke, kemudian untuk perencanaan penggunaan dana itu 70% itu akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka penyaluran kredit ini untuk penyaluran kredit karena ini adalah perusahaan bank, jadi 70% modalnya itu 70% dari hasil IPO-nya itu akan dipakai untuk penyaluran kredit. Kemudian 30% itu digunakan untuk mendukung kegiatan usaha perseroan termasuk pengembangan produk pada pengembangan teknologi informasi dan ini karena ini adalah perusahaan bank bank digital, jadi pengembangan sistem, pengembangan teknologi maupun belanja modal lainnya juga itu digunakan 30% dari dana IPO-nya itu untuk mengembangkan hal tersebut. Berarti secara garis besar dana IPO-nya itu dipakai untuk operasional dan pengembangan dari perusahaannya, which is good, sangat-sangat bagus. Kalau kita bagi di sini dari dana 3 triliun itu berarti yang 2 triliun 2,14 triliun itu dipakai untuk kredit, penyaluran kredit, kemudian yang 900 miliar itu dipakai untuk belanja-belanja modal yang lainnya, which is good. Karena kebutuhannya mungkin di bank digital itu tidak sebanyak di bank konvensional, makanya untuk belanja modalnya itu tidak sebanyak dari belanja modal di bank konvensional. Itulah bedanya antara bank digital dan bank konvensional. Kalau mau dibandingkan antara bunga bank digital dan bank konvensional, yang lebih tinggi bank digital, karena itu salah satunya biaya operasionalnya dari setiap cabangnya itu tidak ada, karena bank digital itu dia hanya beroperasi online via aplikasi. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini langsung ada pernyataan umum, pernyataan utang langsung di pertanggal 30 Juni itu liabilitasnya atau utangnya di 9 juta. Wah, ini kita coba cek dulu ya di sini, mungkin ini 9 miliar atau 9 juta. Nah, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu untuk utangnya ini. Oke, kita lanjut di sini ikhtisari keuangan, kita masuk ke laporan keuangannya, kita bedah mulai dari asetnya. Asetnya dia memiliki kas di 30 Juni itu di 211 juta. Menurun dari tahun 2022 dari 3 miliar terus turun jadi 200 juta. Kemudian dia juga perusahaan juga punya giro di Bank Indonesia, itu gironya itu bertambah dari 2022 itu 135 miliar dan sekarang itu di 698 miliar. Jadi gironya bertambah, which is good. Untuk kas dan giro itu, untuk kas memang tidak boleh terlalu banyak karena uang itu baiknya itu dimasukkan ke dalam giro atau mungkin di Bank Indonesia seperti ini. Karena untuk apa kas banyak-banyak dipegang di dalam perusahaan, hitungnya tidak berputar pastinya. Kemudian di bank lain juga dia punya giro itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, which is di sini kita bisa lihat adanya perkembangan peningkatan kas dari Bank Superbank ini, which is good di sini. Kemudian di sini ada penempatan pada Bank Indonesia. Ini sama ini. Itu meningkat sama. Jadi secara aset lancarnya di kas yang bukan fisiknya itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian kredit yang diberikan untuk pihak ketiga itu semakin meningkat di sini ya. Itu di 938 miliar itu terus meningkat. Nah, benar kan? Terus meningkat jadi 8 triliun, 8,2 triliun dalam juta ya, 8,2 triliun di sini. Nah, berarti yang di atas tadi itu 9 miliar bro, 9 triliun utangnya. Oke, kita lanjut di sini, kita cek saja semuanya di sini ke bawah, langsung masuk ke aset-asetnya. Kalau untuk aset dari bank digital itu, saya rasa tidak sebanyak bank konvensional. Di sini sudah jelas. Kalau asetnya itu aset tak berwujudnya itu di 298 miliar. Kemudian aset pajaknya itu sekian di 175 miliar. Yang total keseluruhan asetnya itu di bulan Juni 2025 ada di 14
triliun, 14,8 triliun di sini. Oke, lanjut. Untuk liabilitas. Ya, liabilitas dan ekuitasnya. Untuk utang dari perseroan atau perusahaan ini, kita bisa lihat dari tahun ke tahun utangnya semakin meningkat. Ini adalah perusahaan bank, jadi wajar kalau utang dari perseroan itu tetap harus selalu meningkat, yang menandakan bahwa perseroan itu selalu memberikan kredit kepada nasabahnya. Jadi dari tahun 2022 itu ada di 370 miliar, kemudian di 921 4,9 triliun, 8,4 triliun, yaitu meningkat ya dari tahun ke tahun, which is good, very good. Sisanya itu ya mungkin untuk utang-utang yang lainnya dari pihak operasional dan lain-lainnya di sini tergambar di laporan keuangannya. Kemudian dari total liabilitasnya itu ada di 9,5 miliar. Nah, berarti tadi di sini tuh, nah ini dia, itu 9,5 triliun. Itu untuk utangnya, itu tergambar di laporan keuangannya di sini. 9,5 teh. Oke, kita lihat untuk ekuitasnya, untuk modalnya di sini nggak terlalu bertumbuh, modal sahamnya itu di 2,3 T, 2023 itu 2,6 T, 2022 itu 2,8 T, dan sama dengan 2025 di bulan Juni itu di 2,8 triliun. Jadi ini untuk modal dari sahamnya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari total ekuitasnya di sini setelah dikurangi dengan ini adalah belum ditentukan penggunaannya. Ini ada saldo laba defisit. Oke. Ini dia ada pengurangannya di sini sekitar 926 miliar. Jadi total ekuitasnya itu di 5,3 triliun di sini. Saya lebih fokus ke sini sih untuk operasional dari banknya, dari liabilitas atau kreditnya dengan di sini dari kasnya, which is oke lah. Perusahaan ini masih oke sih, sangat sangat oke, bagus gitu. Kemudian kita lihat laba ruginya. Untuk laba ruginya di sini kita lihat pendapatannya, pendapatan dari bunga. Yang namanya bank itu pendapatannya pasti ada selalu dari bunga. Pendapatan bunganya dari tahun 2022 itu di 169 miliar, 2023 323 miliar, begitu seterusnya sampai di 2025 itu 904 miliar. Itu baru pendapatan bunga kotor, belum dipotong beban. Di sini ada potongan beban bunganya di 239 miliar. Itu setelah dikurangi, jadi dia pendapatan bunga bersihnya di 665 miliar. Nah, ini belum dimasukkan dari pendapatan komisi, pendapatan efek-efek lainnya dari investasi maupun pendapatan operasional. Jadi total pendapatannya itu di sini di 8 miliar kurang lebih. Setelah itu ada beban lainnya, beban kerugian penurunan nilai aset, ada beban administrasi, beban tenaga kerja, dan beban lainnya itu total dari beban operasionalnya itu di 643 miliar. Setelah dikurangi semuanya, maka laba rugi sebelum dikurangi pajak, ini belum kurang pajak, itu di 30 miliar. Dan kalau kita lihat ke belakang, di 2024 ternyata perusahaan itu masih dalam kondisi rugi. 2024 masih rugi, tapi kalau kita lihat dari historikalnya itu ini naik turun ya untuk performanya. 2023 dia ruginya 199 miliar, kemudian ruginya bertambah di 2023, kemudian di sini mulai berkurang kerugiannya, dan 2024 itu sudah mulai kurang, dan akhirnya 2025 di bulan Juni sudah sudah untung dari sini. Setelah dikurangi pajak, maka hasilnya 20 miliar. Jadi untuk sekarang itu perusahaan itu lagi untung 20 miliar. Ini masih ada lagi untuk
perubahan cadangan wajar. Jadi intinya perusahaan masih sudah untung ya, dari tahun lalu itu perusahaan masih rugi dan sekarang perusahaan itu lagi untung. Kemudian di sini ada rincian-rincian dari analisis laporan keuangan, itu silakan kalian baca. Saya langsung turun ke bawah ke hal yang saya mention di sini. Faktor risiko, faktor utama yang mempengaruhi resiko. Yang di sini bahwa kita ketahui bahwa perusahaan itu bermitra bisnis dengan Grab dan OVO. Jadi bagi kalian yang pakai Grab atau OVO, itu ada bank yang backup di belakangnya, itu adalah Superbank. Sama seperti Gojek, Gojek itu bank yang backup di belakangnya itu adalah Bank Jago atau Arto. Dan mereka sudah pernah ada rencana untuk merger, cuman karena belum melihat dampaknya secara jelas, makanya dia tidak jadi merger. Oke, mungkin itu saja untuk laporan keuangannya yang kita bisa lihat dari Superbank ini. Ya, menjadi pertanyaannya, apakah Superbank ini harga sahamnya bakal naik? Apakah dia akan arah berkali-kali? Kita lihat saja seperti apa. Apakah kita ikut? Itu tergantung dari kalian. Kalau saya pribadi, saya ikut untuk IPO-nya. Ya, kita retail, jadi kita ikut saja untuk retail karena modal kita itu tidak sebesar para orang-orang yang di atas kita. Jadi nggak ada salahnya kita ikut. Dan kembali lagi bahwa di sini kalau ada yang rugi ya itu dari kita sendiri. Jadi kita yang ikut, kita juga yang siap rugi, kita yang ikut, kita juga siap untung pastinya. Jadi kembali lagi ke pilihan kalian, apakah kalian mau ikut IPO-nya atau tidak. Cuman kalau dari overall kesimpulan dari laporan keuangan yang saya lihat, perusahaan Superbank ini oke, bagus. Dari yang awalnya masih rugi di tahun 2022, 2023, sekarang sudah mencetak laba. Kemudian dari pemanfaatan modal IPO-nya itu dimanfaatkan untuk operasionalnya, untuk penyaluran kredit, dan untuk belanja modal dan lain-lain, which is good. Di sini saya melihat kalau perusahaan Superbank ini dari segi fundamentalnya itu sangat bagus, makanya saya akan ikut IPO-nya. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya IPO tentang saham Superbank ini. Saya sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.